Evelyn akhirnya bisa bernapas lega setelah sekian lama hidupnya dihantui bayang-bayang Leo. Meski media belum sepenuhnya mereda dari gosip, tapi setidaknya ada ruang lega dalam hatinya. Malam itu, Leo menatapnya dalam-dalam di sebuah kafe sederhana. Aku sudah putuskan, Velin, aku akan vakum dari dunia hiburan. Aku mau lanjut S2 di London, sekaligus bersiap memimpin perusahaan keluarga. Evelyn terdiam sejenak. Ia bisa merasakan ketulusan Leo, juga pengorbanan besar di balik keputusannya. Tapi ia tahu pasti, perasaannya tak pernah mengarah pada cinta. Aku bangga sama kamu, Kak Leo, ucap Evelyn akhirnya dengan suara tenang. Keputusanmu luar biasa. Kamu berani melangkah demi masa depanmu, dan itu tidak mudah. Aku yakin kamu akan sukses di sana. Dan kamu benar-benar anak yang berbakti, tidak seperti aku. Leo sempat menunggu, berharap ada kalimat lain yang keluar dari bibir Evelyn. Sesuatu yang bisa ia pegang sebagai janji. Namun yang datang hanyalah senyum hangat penuh dukungan, bukan pengakuan cinta, bukan janji untuk menunggu. Aku cuma mau kamu bahagia, Velin, kata Leo lirih, nyaris seperti bisikan. Evelyn menatapnya dengan tatapan lembut, tapi tegas. Bahagia itu kita yang ciptakan, Kak Leo. Jangan pikirkan aku, fokus saja pada jalanmu di London. Aku percaya kamu akan jadi versi terbaik dari dirimu. Air mata hampir jatuh dari mata Leo, tapi ia tahan dengan senyum tipis. Di saat itu, ia benar-benar mengerti. Evelyn hanya melihatnya sebagai teman, sebagai seseorang yang layak didukung, tapi bukan untuk dimiliki. Malam itu menjadi saksi, Evelyn memberikan semangat tanpa harapan. Sementara Leo memutuskan pergi membawa luka kecil di hatinya. Di bandara, suasana hening. Para penggemar Leo memenuhi area keberangkatan. Beberapa masih berharap sang aktor, idola tidak benar-benar meninggalkan dunia hiburan. Namun sorot mata Leo hanya mencari satu sosok Evelyn. Dan Evelyn datang, sederhana, tanpa riasan glamor artis papan atas. Tapi tampilannya yang natural itu justru membuat kecantikannya semakin memancar, cantik tanpa polesan. Ia berdiri di sudut, memberi senyum tulus yang selalu membuat hati Leo bergetar. Jaga dirimu baik-baik di London, Kak, kata Evelyn, sambil meraih tangan Leo sebentar. Jangan khawatir tentang gosip atau apapun. Fokus saja pada masa depanmu. Leo menatapnya dalam, seolah ingin mengabadikan wajah itu dalam ingatannya. Penampilan Evelyn yang natural membuatnya semakin jatuh cinta. Aku akan kembali, Velin, ucapnya dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan. Setelah S2 selesai, setelah aku memimpin perusahaan keluarga, aku akan mengejarmu lagi. Dan saat itu, aku ingin kamu tidak bisa menolak aku lagi. Evelyn terdiam sejenak. Ia tahu kalimat itu lahir dari tekad, tapi juga dari harapan yang tak sejalan dengan hatinya. Evelyn lalu menarik napas, memberi senyum lembut, senyum yang penuh dukungan tapi juga batas yang jelas. Kak Leo, suara Evelyn pelan tapi tegas. Yang terpenting, jati versi terbaik dari dirimu dulu. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Kalau jalan kita memang ditakdirkan bertemu, maka kita akan tahu jawabannya. Leo tersenyum tipis. Kalau begitu, anggap saja ini janji tak tertulis. Aku akan kembali untukmu. Suara pengumuman bandara menggema. Pesawat Leo dipanggil untuk berangkat. Dengan langkah tegap, ia pergi membawa mimpi dan tekad besar. Evelyn berdiri di sana, menatap punggung lelaki itu menjauh. Ia tahu hatinya tak berpihak pada Leo. Bukan karena Leo tak sempurna, tapi karena dirinya memilih untuk tidak membuka hati. Ia ingin fokus pada karier, sampai mencapai puncak tertinggi. Namun jauh di dalam hati, ia juga tahu, suatu hari nanti, Leo mungkin benar-benar akan kembali. Di malam yang sunyi, Rosalina duduk sendiri di ruang kerjanya. Lampu meja redup, tumpukan dokumen berserakan. Namun pikirannya bukan tentang pekerjaan. Sudah berhari-hari wajah Evelyn menghantuinya. Senyumnya, tatapannya, dan tangisan terakhir anak itu saat ia menamparnya dulu. Dengan tangan gemetar, Rosalina mengambil ponselnya. Ia membuka kontak lama. Nama Evelyn masih tersimpan di sana.
Kerinduan menuntun jemarinya menekan tombol panggil. Tut, tut, nada sambung terdengar. Namun tiba-tiba, suara operator memotong harapannya. Nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif. Rosalina tertegun. Telepon terlepas dari tangannya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Anakku, Evelyn, bisiknya lirih. Ia baru sadar, jarak yang ia ciptakan dengan egonya kini benar-benar memisahkan mereka. Evelyn sudah pergi jauh, bahkan mengganti nomor, seolah tak ingin diganggu masa lalu yang menyakitkan. Rosalina menutup wajah dengan kedua tangan. Apa aku terlalu keras padamu, Nak? Apa aku sudah kehilanganmu selamanya? Di luar kamar, Nico hanya berdiri diam. Ia mendengar isakan istrinya, namun tidak berniat mendekat. Dalam hatinya, ia justru merasa lega. Jika Evelyn tak kembali, maka tidak ada yang menghalanginya lagi. Namun bagi Rosalina, kehilangan kontak dengan putrinya terasa seperti kehilangan jiwanya sendiri. Ia masih berharap suatu hari nanti Evelyn akan kembali, bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai penerus perusahaan besar peninggalan ayahnya. Rosalina yakin ia bersikap keras dulu bukan karena benci, tapi karena ingin mempersiapkan Evelyn menjadi pemimpin yang kuat. Waktu terus berjalan. Rosalina kini lebih sibuk mengurus Neil, putra kecilnya yang baru berusia 3 tahun. Tawa dan senyum polos anak itu membuatnya lupa sejenak pada luka masa lalu. Namun di balik kebahagiaan itu, ada yang perlahan berubah. Perhatiannya pada perusahaan mulai berkurang. Nico sering berkata, biar aku yang ngurus semuanya. Kamu fokus saja pada anak kita. Awalnya Rosalina lega, seolah beban besar terangkat dari pundaknya. Ia percaya pada Nico, percaya bahwa suaminya mampu menjaga warisan besar itu. Namun kenyataan berkata lain. Di tangan Nico, perusahaan perlahan-lahan mulai goyah. Beberapa proyek penting gagal direalisasikan. Tender yang seharusnya menjadi peluang emas malah jatuh ke tangan pesaing. Reputasi perusahaan mulai tercoreng. Para karyawan gelisah, bahkan investor mulai ragu. Rosalina mulai mendengar bisikan-bisikan tidak enak dari dewan direksi. Nyonya Rosalina terlalu banyak menyerahkan wewenang pada suaminya. Begitu kabar yang beredar. Ia sendiri tahu hasil kerja Nico tak sebaik yang dijanjikan. Tapi rasa tidak enak membuatnya diam. Malam-malam Rosalina kini sering dipenuhi kecemasan. Ia menatap layar laptop berisi laporan keuangan yang makin merah. Namun pikirannya kacau antara mengurus anak kecil, kerinduan pada Evelyn, dan kegagalan perusahaan. Sementara itu, Nico tetap berusaha menunjukkan wajah percaya diri di depan semua orang. Meski di balik layar ia mulai tertekan. Ambisinya mengendalikan perusahaan ternyata tidak sebanding dengan kemampuannya.